Bismillah, assalamualaikum. BitFi kawan ya. Jadi keluhan di motor ini awalnya itu berebut nyendat kawan. Jadi di sini itu ada DTC 8 kedipan kawan ya, yang berarti sensor TPS. Nah, sensor TPS ini sudah saya ganti kawan ya. Jadi sensor TPS ini sudah saya ganti, yang artinya motor ini sudah dianalisa hari kemarin ya. Nah, ini sensor TPS sebelum diganti karena di tempat sebelumnya ini itu kuningannya sudah dilepas. Ini kemungkinan digeser-geser ya. Nah, sensor TPS ini sudah saya ganti. Nah, hari kedua ini ada keluhan katanya kawan ya. Jadi keluhannya masih sama, berebut nyendat. Nah, penyakit BitFi itu kalau regulator full pump disumbat, tekanannya terlalu tinggi, bisa jadi juga nyendat kawan ya. Nah, penyebab nyendat itu bisa jadi TPS, tekanan full pump berlebih, maupun cop busi ya. Cop busi ini, tapi kalau cop busi biasanya motor ini tidak bisa stasioner kawan ya, kalau cop busi rusak ataupun berjamur. Nah, kalau di motor ini itu kita belum melihat kawan. Nah, yang sudah terlihat di sini itu ada kabel O2 sensor. Nah, ini sudah saya cabut. Nah, kita lihat ini kabel sudah mengelupas. Nah, kondisi mengelupas ini kalau dipakai di musim hujan atau ada kubangan air, bisa jadi laporan dari O2 sensor ini bisa menipu full trem ya, dimana full trem ini adalah kegiatan ECU menambah atau mengurangi. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan realnya pada saat motor dipakai, karena seumpamanya ini terciprat air, karena O2 sensor ini sangat sensitif. Jadi O2 sensor ini berada di 0 sampai 1 volt. Nah, kabel O2 sensor ini nanti kita perbaiki. Nah, untuk penyakit berebut nyendat di motor ini, kita lihat saja data scannernya. Nah, temperatur mesin mencapai 69 karena si motor ini sudah hidup kawan ya. Nah, bukaan gas untuk input tegangan yang masuk di TPS itu 0,410. Ini itu TPS baru. Nah, bukaan gas dalam bentuk derajat, koin butterfly ini berada di 0 derajat. Nah, sekarang kita lihat untuk O2 sensor di sini nilainya 3,8. Dalam kondisi mesin mati, O2 sensor itu harus terbaca di angka 3,7 atau 3,8. Nah, kalau mesin hidup baru dia turun mencapai di bawah 1 volt. Nah, mode ketinggian sudah tercatat di angka 1. Nah, altitude di sini nilainya bagus, 0,998. Nah, ini belum kita perbaiki. Nanti kita tutup, kita isolasi kawan ya, kita perbaiki. Nah, ini itu kalau kita lepas. Nih, saya lepas, kita lihat nih. Saya melepas kabelnya O2 sensor. Tuh, dia terbaca di angka 3,8. Nah, terus saya sentuh. Nah, saya sentuh yang kabel mengelupas ini. Kita lihat angkanya, dia itu akan menurun kawan ya. Nih, kita tuh. Ini itu disentuh sama saya kabel yang ngelupas. Bagaimana kalau kabel O2 sensor ini dalam kondisi mengelupas, dia itu terkena cipratan air, yang pastinya si motor ini akan berebut nyendat. Nah, untuk semua data sistem daripada si motor ini itu bagus semua kawan ya, yang berarti sebenarnya bagus. Kita lihat untuk daripada cop busi kawan ya. Cop busi di sini, kalau seumpamanya motor ini nyendat berebut, biasanya cop busi ini berjamur. Nah, sekarang kita lihat cop busi ini apakah berjamur atau tidak. Jadi pengecekan menggunakan scanner itu tidak membahas mengenai cop busi yang berjamur kawan ya.
Jadi kita harus menggunakan billing saja. Jadi cuman kalau kita menggunakan scanner itu kita bisa melihat data sistemnya. Nah, ini adalah kondisi cok busi, dimana kondisinya masih bagus kawan ya. Nah, penyakit bit FI sering saya bahas mengenai daripada penyebabnya. Yang paling sering dijumpai adalah di bagian ini ya kawan ya, untuk bagian klip daripada koil ya, koil pengapian. Nah, ini perlu kita curigai. Bisa saja dalam kondisi nyambung seperti ini tuh menipu kawan ya, ini itu hanya kulitnya. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kalau si motor ini berebut nyendat, kita bakar kawan ya. Kita lihat kalau ini posisi dibakar putus atau tidak. Jangan-jangan ini itu untuk kawatnya sudah putus kawan ya. Karena apa? Riwayat daripada motor ini tadi itu dia itu membawa galon, jadi kemungkinan ini tertekuk. Nah, motor ini itu adalah pengirim paket kawan ya. Jadi yang punya ini dia mengirim paket pesanan daripada seller gitu. Jadi katanya menurut dia itu dia habis membawa beban yang berat itu, terus tiba-tiba motor ini berebut nyendat ya. Nah, kemungkinan si kabel koil ini tertekuk kawan ya, karena posisi si motor ini cenderung lebih rendah, jadi tertekan akhirnya putus. Nah, sekarang kita buktikan, kita bakar ini apakah koneksinya masih bagus atau tidak. Nah, ini saya sudah mengambil korek. Sekarang kita buktikan, kita bakar saja ini. Nah, ini cok businya kita lepas dulu, lalu kita bakar. Walaupun seumpamanya ini kabel tidak putus, akan saya ganti dengan yang baru, nggak usah bayar. Nah, sekarang kita buktikan bahwa kabel ini hanya kulitnya saja yang menempel, berarti untuk dalamnya bisa jadi ini putus. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini adalah contoh dimana kebanyakan untuk penyakit motor beat. Nah, sekarang kita mau melakukan pergantian daripada koil. Nah, ini saya punya stok K81 ya, bukan K25. Jadi motor injection itu kuilnya harus injection. Nah, untuk pemasangan di sini saya tidak mentutorialkan lagi bagaimana cara mengukur primer dan sekundernya. Jadi tutorial itu ada di video saya sebelumnya kawan ya. Nah, sekarang kita mau langsung pasang saja kuil ini ke motornya. Jadi K81 dengan K25 ini bedanya hanya kabel kawan ya. Nah, sekarang kita pasangkan. Nah, untuk wheel sudah kita ganti dan kabel O2 sensor sudah dirapihkan. Nah, sekarang kita hidupkan motornya. Nah, RPM yang saya dapatkan di sini di 1600. Nah, untuk O2 sensor di sini mulai menurun. Nah, perlahan dia mulai menurun. Nanti itu dia harus berada di bawah 1 volt ya, antara di 0,5 ya atau 0,6. Nah, tuh kita lihat sudah mulai menurun. Nah, mode ketinggian di sini sudah menjadi 1. Nah, terus kita lihat untuk altitude di sini 0,998. Nah, jadi sempurna. Nah, kita lihat AFR dan full trim pun bekerja. Nah, jadi motor berebut nyendat ini lebih ke koil kawan ya. Jadi koilnya itu putus di dalam ya kabelnya ya, yang tersisa hanya kulitnya. Nah, untuk sensor TPS kemarin sudah dianalisa, sudah ada pergantian spare part, karena yang kemarin itu sensor TPS yang rusak kawan ya. Jadi analisa kemarin itu terburu-buru karena kita hanya punya waktu 1 jam motor ini, dalam kurun waktu 1 jam perbaikan, terus dia mau dipakai. Jadi untuk kemarin itu kurang lama ya proses pengerjaannya. Jadi motor ini itu tidak bisa dalam 1 kali jongkok untuk pengerjaannya,
karena kita hanya butuh waktu kemarin itu cuma 1 jam. Nah sekarang lanjutan daripada servis yang kemarin karena masih trouble. Jadi video ini saya akhiri ya. Semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.